Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiz ziham. Amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berjumpa lagi melalui acara saling mengingatkan akan kehidupan dunia yang sementara dan mengingatkan kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati, apabila diseru melalui seruan azan sebagai panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala hakikatnya, namun syariatnya disampaikan oleh muadzin untuk dikumandangkan azan sebagai panggilan untuk melaksanakan sholat Jumat, maka hendaknya fas'au, kita semua bergegas untuk mendatangi panggilan itu, untuk mendatangi seruan, untuk melaksanakan sholat sebagai zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila zikrillah, bergegas untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya sholat itu adalah zikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat lain Allah jelaskan, aqimis sholata lidzikri, dirikan sholat untuk mengingat aku. Wa dzarul bai', dan tinggalkanlah sementara jual beli. Yang dagangan tinggalkan, yang petani tinggalkan pertaniannya, yang berdagang tinggalkan dagangannya sementara, yang di kantor tinggalkan perkantorannya sementara, yang kuli tinggalkan daripada tempat kerjaan kulinya. Untuk apa? Untuk menunaikan daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu melalui sholat Jumat yang sudah dikumandangkan oleh muadzin. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu khairul lakum, lebih baik bagimu, in kuntum ta'lamun, apabila kalian semua mengetahui daripada pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui sholat Jumat dan juga sholat berjamaah setiap hari 5 kali waktu dalam sehari semalam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, panggilan azan adalah merupakan hakikatnya panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukumnya fardu kifayah. Kalau seandainya di satu tempat, satu desa tidak ada orang yang berkumandang azan, maka satu desa itu akan berdosa semuanya. Maka azan ini ada penting. Jadi azan jangan dianggap sesuatu yang mengganggu orang lain. Tetapi azan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terserah mau terganggu atau tidak, mau suka atau tidak, mau bosan ataupun juga tidak, maka seruan azan ini mesti harus dikumandangkan. Makanya kenapa orang azan itu kupingnya ditutup dengan jari-jari kita? Karena apa? Karena itu jangan mendengarkan omongan-omongan, ocehan-ocehan orang lain yang tidak suka dengan kumandang azan. Ada orang yang gak suka dengan azan, tutup kupingnya. Ada yang senang, tetap tutup kupingnya. Yang gak mau datang daripada panggilan azan, silahkan. Yang gak mau datang juga silahkan.
Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak butuh dengan ocehanmu, Allah nggak butuh dengan datangmu ke musola. Namun kita yang perlu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitana, sesungguhnya syaitan itu, idza sami'an nida'a bis salati, apabila mendengar seruan azan untuk melaksanakan sholat, yaitu mengumandangkan azan untuk memanggil sholat, maka dia zahaba, akan pergi setan itu menjauh. Hatta yakuna makana rauha, sehingga dia menjauh sampai ke tempat rauha, sampai tidak didengar oleh telinga daripada setan itu. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hakikatnya orang yang benci kepada adzan, orang yang terganggu kepada adzan, orang yang tidak suka kepada seruan-seruan adzan itu, sesungguhnya itu hanyalah setan-setan sebagai laknatullah alaih. Setan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang tidak suka dengan suara-suara adzan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita terus jangan dengarkan ocehan-ocehan manusia yang senantiasa menganggap bahwa adzan itu adalah merupakan sesuatu yang mengganggu tetangga kita, mengganggu non-muslim. Terserah, yang penting di mana saja ketika sholat mau dikumandangkan, ketika sholat mau didirikan, maka kumandangkanlah azan. Karena azan itu adalah sesuatu yang sangat mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kalimat syahadat di sana, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat yang dikumandangkan adalah kalimat yang mulia, kalimat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah tidak ada lagi yang menyerukan adzan di muka bumi ini, maka bumi akan digulung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dihancurkan. Terjadilah kiamat daripada kiamat kubro. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya kita menjadi manusia yang toleran. Toleran itu adalah pergaulan sehari-hari dengan siapa saja, dengan yang muslim apalagi, ya, dengan non muslim pun juga, dengan orang-orang kafir pun juga, kita mesti harus mempunyai sifat toleransi. Tapi toleransi itu dibatasi ketika kita sudah melangkah ke dalam wilayah akidah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka toleransi tidak diperlukan lagi. Lana a'maluna lakum a'malukum. Amalku adalah amalku, amalmu adalah amalmu. Lakum dinukum waliyadin. Agamaku adalah agamaku, agamamu adalah agamamu. Jangan saling mengganggu. Ya, memang tradisi orang Islam itu ketika mau didirikan sholat harus mengumandangkan azan. Mereka terganggu atau tidak, kita pun sebagai orang Islam punya sifat toleransi ketika mereka itu membunyikan lonceng-loncengan, maka kita pun juga jangan merasa risih, jangan merasa terganggu. Apalagi yang mengucapkannya ini adalah Menteri Agama, melarang daripada azan, membandingkan azan, suara azan dengan suara gonggongan anjing. Subhanallah, hanya setan-setan saja yang benci kepada suara azan, dan dia tidak mau mendengarkan ketika azan dikumandangkan untuk melaksanakan sholat, maka setan itu menjauh sampai ke rauha. Apa itu rauha? Wa ma hiya rauha? Ar-rauha hiya, rauha itu adalah hiya situn wasalasuna milan minal madinati, yaitu 36 mil jaraknya daripada Madinah, sehingga jauh tidak mendengarkan lagi suara azan. Karena azan itu waktu itu dikumandangkan di Madinah, maka setan lari sampai ke rauha, karena di rauha itu sudah tidak mendengar lagi suara azan. Setan menjauh, setan menyisi, dan dia lari terkentut-kentut, ya, setan itu ketika mendengar suara azan. Maka ketika azan berhenti, setan datang lagi, menggoda lagi orang sholat.
Ketika sholat itu dikumandangkan, didirikan, baru ucap daripada takbir Allahu Akbar, setan datang menggoda, mengingatkan kepada kita kada wa kada, kada wa kada. Apa yang tadinya nggak ingat, kita jadi ingat ketika sholat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan ini menjadi pengingat buat kita dan menjadi satu kekuatan kita kepada kita. Jangan sampai kita terpengaruh dengan ucapan-ucapan orang yang tidak suka agama, orang yang tidak suka dengan Islam, orang yang tidak suka dengan adzan. Maka kita jangan pengaruh, tetap kita terus istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah menjadi tradisi, sudah menjadi kebiasaan, dan ini adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ibadah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala kepada kita, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima kita, ridho kepada kita, sehingga kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, sebelum kita tutup lagi, kita bersolawat lagi kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'a, wa hadha matlabi ya Nabi. Demikian, marilah kita sama-sama tutup dengan membaca kifarah majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.